Kasar gini, let's say gue dari agama A ke agama B, kita nggak usah nyebut ini agama A, B. Yang A meyakini bahwa kalau yang nggak di A, lu masuk neraka. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan, dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga, tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain, ya dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang enggak, lu masuk, kasarnya gitu ya, kalau misalnya di pikiran gue gitu, lu masuk neraka tetap. Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu, kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Loh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Nggak usah takut. Kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal